Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Haryanto dari kelas TI 17 Sensip. Di sini saya akan di sini saya membuat video untuk menyelesaikan ujian tengah semester UTS dari mata kuliah Jaringan Saraf Tiruan dengan dosen yaitu Bapak Muhammad Iqbal Julhaq. Nah, di sini saya hanya akan membuat video untuk part 2 dan part 3. Nah, perintah dari part 2 yaitu dengan menggunakan Neural Network Playground, TensorFlow, simulasikan neural network dengan arsitektur berikut ini. Ini untuk ketiga arsitekturnya ya. Yang pertama, nomor pertama yaitu 241, maksudnya inputnya 2, hidden layernya 1 dengan jumlah neuronnya 4, outputnya 1. Dan untuk nomor 2-nya itu 2771 yaitu inputnya 2, hidden layernya 2 dengan masing-masing neuron 7, outputnya 1. Kemudian nomor 3 inputnya 2 dengan hidden layer 4 dengan masing-masing neuronnya 7, outputnya 1. Gunakan learning rate dan activation yang berbeda. Jelaskan dengan menggunakan video. Nah, di sini gunakan learning rate dan activation yang berbeda. Nah, untuk memudahkan dari ini ya, learning rate activation yang berbeda ini, saya sudah membuat tabelnya di Excel seperti ini. Jadi saya membuat masing-masing, saya membuat 4 kemungkinan ya dari arsitektur yang nomor ke satu, kedua, dan ketiga dengan learning rate yang berbeda, yaitu dua learning rate yang berbeda, 0,03 dan 0,01. Terus dengan dua activation yang berbeda juga, relu dan sigmoid. Ya, kenapa saya membuat learning rate yang berbeda dua-dua untuk masing-masingnya ya, dan activationnya dua-dua, itu untuk melakukan perbandingan. Siapakah yang terkecil epochnya untuk mencapai test loss dan training loss 0. Nah, langsung saja kita mensimulasikannya ya pada situs playground.tensorflow.org. Nah, kalian bisa buka ini di browser masing-masing ya, mau Chrome ataupun apapun ya, atau cari di Google bisa dengan kata kunci Playground TensorFlow, dan ini tampilan awalnya. Jadi di sini ada yang namanya datasheet ya. Di sini ada 4 datasheet, 1, 2, 3, 4. Yang pertama itu datasheetnya seperti lingkaran begitu, namanya circle. Datasheet yang kedua exclusive OR, ya kan, seperti menyilang. Yang ketiga itu datasheetnya Gaussian ya, seperti prajurit ya. Dan selanjutnya yaitu datasheet yang keempat spiral ya, melingkar-lingkar. Ini untuk datasheetnya, dan di sini saya memilih datasheet yang ketiga, Gaussian. Nah, ini fitur itu yaitu inputnya ya. Which property do you want ingin fed in? Yaitu ini inputnya ya di sini. X1, X2 yaitu dua inputan sesuai perintah ya. Dua inputan. Terus ini hidden layer. Hidden layernya dari perintahnya kita kan 2 4 1. Berarti ini 2 inputnya. Terus hidden layernya 1 dengan jumlah neuron 4. Ya udah sudah 4. Ini untuk menambahkan atau mengurangkan neuronnya. Nah, di sini outputnya ada test loss dan training loss. Nah, dan ini untuk epoch. Epoch ini akan berjalan ketika kita start. Oke, yang harus kita ubah di sini yaitu ini nggak usah diubah ya, ratio training, noise, batch size juga nggak usah diubah. Harus kita ubah learning rate, activation, relegation, default saja, relegation rate juga default, sama problem type pakai classification saja ya, tidak usah diubah. Oke, kita akan coba ubah learning rate dan activation rate sesuai tabel yang kita buat. Kita buat untuk yaitu nomor 1 ya, simulasi nomor 1 0,03 activation-nya relu. 0,03 activation-nya relu. Ya, kita refresh dulu ya biar outputnya tersegarkan dulu. Oke, langsung start.
Start, kita lihat sampai 0,0. Nah, pause. Kita dapat epochnya 95. Kita masukkan ke tabel ini. Kita dapat epochnya 95, test loss-nya 0, training loss-nya 0. Oke, kita lanjut. Kita lanjut ke nomor 2, landing rate-nya 0,01, activation-nya relu. 0,01 activation-nya masih relu ya. Cuman ganti landing rate. Kita refresh biar output-nya ini kembali, langsung kita start. Kita perhatikan sampai 0,00. Oke. Siap. Ya. Dapat 234 ya. Kita dapat 234 epochnya. Berarti ini sedikit ini ya. Sedikit lama ya untuk mendapatkan epochnya. 234. Untuk training loss 0 dan test loss 0, kita membutuhkan epoch yang besar ya, 234. Ketika learning rate-nya 0,01. Berarti learning rate mempengaruhi juga ya. Semakin besar learning rate-nya, semakin kecil effortnya. Kemungkinan seperti itu, mari kita tes kembali ya untuk membuktikannya. Oke, kita lanjut dengan learning rate dan activation yang berbeda. Kita gunakan 0,03, ininya udah kita ubah sigmoid. Oke, kita lanjut, ini refresh dulu agar outputnya kembali seperti semula. Oke, start. Oke, kita akan dapatkan epoch berapa ya untuk sigmoid ini. Nah, dapat 359. 359. Jadi activation juga mengaruh ya. Perbandingannya sangat hampir 3 kali lipatnya. Perbandingan dari relu dengan learning rate yang sama dengan sigmoid hampir 3 kali lipat untuk mencapai test loss dan training loss 0 itu. Untuk sigmoid membutuhkan 359 epoch. Lanjut berikutnya 0,01, tinggal kita ubah learning rate-nya ya. Kita ubah learning rate-nya 0,1, jangan lupa di refresh. Langsung kita start. Ya, mendapatkan berapa epoch. Harusnya sih sama ya. Ketika learning rate-nya lebih kecil, epoch-nya akan lebih besar. Harusnya sih seperti itu. Iya kan, benar kan? Sudah melewati 350. Cost-nya pasti lebih besar ketika learning rate-nya kita kecilkan. Iya, dapat berapa? Nah, dapat. Wah, 1000. 1027. 1027. 00. Oke, lanjut. Ini sudah selesai ya simulasi yang pertama. Sudah selesai. Kita lanjut lagi ke yang kedua ya, arsitektur yang kedua maksudnya. Kita lanjut ke arsitektur yang kedua, yaitu 2771. 2, inputnya 2, 771. Berarti hidden layer-nya 2 dengan masing-masing neuronnya 7. Masing-masing neuronnya 7. Oke, lanjut. Kita untuk learning rate-nya 0,03 relu ya. 0,03 activation-nya relu. Kita refresh dulu. Oke, lanjut. Start. Oke, start. Langsung dapat 59. Langsung dapat 59. Wah, ketika neuronnya bertambah, ketika hidden layer-nya bertambah, ya neuronnya bertambah lebih banyak untuk mendapatkan epoch-nya lebih cepat ya, 59 dibandingkan yang tadi 95 dengan jumlah neuronnya 4. Ini jumlah neuronnya ada 14 tapi dipisah. Kita lanjut saja ya ke 0,01-nya. Kita refresh dulu. Oke, lanjut. Harusnya sih lebih besar ya dapat epoch-nya dibandingkan yang tadi. Iya, dapat 149. 149. Masih sama ya, pasti
Ketika learning rate-nya kita kecilkan, EPOS-nya akan semakin besar. Tapi perbandingan EPOS yang arsitektur nomor 2 dan nomor 1 masih lebih kecil nomor 2 ya. Dengan perbandingan learning rate dan activation yang sama. Ini lebih kecil, ini lebih besar ya. Nomor 2. Kecil, lebih besar. Mungkin karena banyak neuron yang bekerja, jadi EPOS-nya semakin cepat mendapatkan EPOS-nya. Mendapatkan EPOS dari test loss dan training loss 0. Oke, selanjutnya kita ubah ya activation-nya jadi sigmoid 0,03 sigmoid. Oke, refresh. Start. Oke. Oke, sigmoid pasti akan lebih besar ya EPOS-nya dibandingkan dengan ReLU ya. ReLU untuk mendapatkan test loss dan training loss 000 masih ya. Nah, 390. Oke, lanjut ke sini. Kita lanjut. Oke, lanjut sigmoid udah start. Biar cepat. Oke. Harusnya lebih besar ya learning rate-nya ya. Harusnya di atas 300. Di atas 300. Benar, sudah melewati 300. Oke, test loss, training loss masih 0,001. Ayo. Cukup besar juga ya, sudah 600-an. Sampai berapa ya? Oke. Belum juga ya mendapatkan test loss 0 dan training loss 0. Sudah mencapai 1000 harusnya dapat 1149. 1149. Malah lebih besar ya sekarang. Di sini malah lebih besar ya. Arsitektur yang kedua itu malah lebih besar daripada yang pertama. Berbeda dengan sebelumnya ya. Sebelumnya malah ini lebih unggul ya. Arsitektur kedua lebih unggul daripada arsitektur yang pertama. Tapi yang terakhir untuk sigmoid dan learning rate 0,01 malah EPOS-nya besar. Oke, kita lanjut dulu lah. Kita akan mengambil kesimpulan di akhir. Kita lanjut dulu ke arsitektur yang ketiga. Arsitektur yang ketiga yaitu 2777771. Berarti hidden layer-nya ada 4 dengan masing-masing neuron 7. Masing-masing neuron 7. Nah, kita ikutin tabel lagi, iya kan? Itunya 0,03 ReLU. Nah, refresh dulu. Lanjut, start. Harus cepat ya. Wow. Wah, dapat 72. Sedang ya. Masih tetap kalah sama arsitektur yang kedua. Tapi masih lebih unggul daripada arsitektur yang pertama. Dengan jumlah neuron yang cukup banyak ya. Dengan 4 hidden layer. 72. Oke, lanjut saja. Nomor 1 itu ReLU tetap ya. Oke, langsung start. Harusnya ini lebih lambat ya. Harusnya di atas 70-an. Ketika learning rate-nya dikecilkan. Oke. Harusnya di atas 100 ya.
Dapat 202. 202. Tetap sama ya, masih unggul arsitektur yang ini ya. Arsitektur yang kedua. Masih tetap unggul arsitektur yang kedua, tapi ini tetap lebih kecil arsitektur yang ketiga daripada yang pertama. Lanjut ya. 00, lanjut lagi, coba kita menggunakan Activation yang sigmoid. Sigmoid 0,03, refresh, lanjut start. Wah, cukup lama ya. Turunnya cukup lama ya ketika menggunakan arsitektur yang ketiga. Terus ketika menggunakan arsitektur yang ketiga, activationnya menggunakan sigmoid, learning rate-nya 0,03. Di sini lama ya turunnya. Test loss-nya turunnya lama. Tapi untuk pergerakan EPOS-nya lambat. Untuk pergerakan EPOS-nya sih lambat ya. Nah, dapat 511. Untuk sigmoid tidak unggul. Sigmoid untuk arsitektur yang ketiga itu besar ya, kalah dengan arsitektur kedua dan ke-1 untuk yang sigmoidnya. Oke, lanjut saja deh. Refresh dulu. Oke, kita coba sama ya. Dari grafik lambat dan output test loss-nya belum bergerak ya, baru bergerak satu saja, baru berkurang satu. Lambat juga untuk penurunannya ya, penurunan dari test loss dan trailing loss-nya. Tidak bergerak. Oke, mulai bergerak ya, lambat. Oke, kita tunggu ya sampai 0,001, 0,000. Hampir 0,002, hampir, ayo, ayo. Oke, sedikit lagi. Oke, sedikit lagi. Ini sebentar lagi ya.
Oke, selesai. 1545. 1545. Nah, dari sini kita bisa lihat ya, ketika learning rate-nya lebih besar, ya kan, maka eposnya akan lebih kecil. Ketika learning rate-nya kecil, ya kan, eposnya akan lebih besar. Terus untuk activation juga berpengaruh ya, ketika kita menggunakan activation ReLU, eposnya lebih kecil daripada yang menggunakan activation sigmoid dengan learning rate yang sama. Perbandingannya akan lebih berbeda sampai 3 kali lipat malah. Ya, terus untuk arsitektur juga mempengaruhi dari epoch. Di sini arsitektur yang memiliki epoch terkecil itu arsitektur yang kedua ya. Dan untuk arsitektur yang ketiga itu epochnya besar-besar ya, di atas epochnya. Oh, untuk yang pertama, iya, untuk yang pertama epochnya, makanya untuk epoch terbesar itu dari arsitektur yang pertama, dari yang bisa kita lihat dari tabel ini. Makanya untuk urutan epoch terkecil itu arsitektur yang kedua, kemudian arsitektur yang ketiga, lalu yang terakhir arsitektur yang pertama. Tapi di sini juga arsitektur pertama kalau activationnya sigmoid malah lebih unggul ya. Kalau activation ini ya, kalau arsitektur yang pertama lebih unggul daripada arsitektur yang ketiga apabila activationnya sigmoid. Epochnya lebih kecil. Nah, ini untuk simulasi dari part 2 sampai sini saja. Saya akan lanjut ke part 3.